Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan atau mereview website yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Cia Anggi Syarain Haryani, NIM 190513970066. Rodotul Jannah, NIM 190513970039, dan Muhammad Lazi Safroni, NIM 190513970074 dari kelas D4 Manajemen Informatika 2019B, Fakultas Teknik. Marilah kita review website ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang form register. Yang pertama, saat kita memencet sign up sebelum mengisi, akan muncul pemberitahuan halaman ini menyatakan register harus diisi. Lalu pencet OK. Setelah itu, isi username dengan nama kalian. Lalu, isi email yang kalian miliki, yang sesuai dengan milik kalian. Lalu, isi password yang mudah dihafal dan mudah diingat karena password ini penting. Setelah mengisi password, akan muncul halaman ini menyatakan password tidak cocok karena confirm password di bawahnya belum diisi. Klik OK. Lalu isi confirm password. Sesuai dengan password yang di atas. Ataupun halaman peringatan yang tadi muncul karena confirm password dan password utama tidak sama. Setelah mengisi password, klik confirm password sampai berubah menjadi hijau. Itu menandakan jika password dan confirm password sudah sama. Lalu pencet sign up dan akan muncul pemberitahuan halaman ini menyatakan register sukses. Lalu OK. Kita akan masuk ke login here, ke halaman web login. Halaman web ini akan muncul setelah kita mengisi halaman web register. Lalu kita back kembali untuk mengetahui fitur-fitur lainnya di halaman register. Kita mengulangi untuk mengetahui fitur sudah memiliki akun yang berada di bawah fitur sign up. Setelah kita pencet sudah memiliki akun, kita langsung masuk ke halaman web login here atau web login. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login. Pertama, masukkan email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, pilih akses yang sudah tersedia. Untuk bisa mengakses semua resep makanan, maka klik sebagai customer. Untuk memasukkan data resep makanan, maka klik sebagai kontributor. Dan untuk menjadi pengelola transaksi, pengelola data, dan lain-lain, maka klik sebagai administrator. Selanjutnya, mengklik login untuk memasuki halaman web selanjutnya. Di halaman login terdapat fitur forgot password
gunanya untuk membuat password baru apabila lupa password sebelumnya. Dan ada fitur Need Help, gunanya untuk membantu menjawab pertanyaan, atau kita dapat melihat kontak dari website ini. Di sini juga ada Create Account, gunanya untuk mendaftar sebelum login. Sekian dari bagian saya. Setelah rekan-rekan saya review tentang tampilan register dan login, kali ini saya akan mereview tentang tampilan website GoCook, website portal resep makanan yang kami buat. Seperti website pada umumnya, website kami juga terdapat header, menu, konten, dan footer. Header di sini adalah title, judul website, dan juga terdapat logo. Ini namanya adalah home, food and beverage, recipe. Dan di codingan kami seperti ini, title home. Lalu terdapat menu yang ini menggunakan navbar atau navigation bar yang isinya adalah logo, nama website kami, juga pencarian, search, juga register, login, dan juga menu-menu seperti home, jenis-jenis makanan, first food, terdiri dari traditional food, Chinese food, seafood, dan lainnya. Dan juga terdapat jenis-jenis minuman, antara lain adalah minuman tradisional, minuman barat, Chinese drink, dan berbagai macam minuman es, dan juga lainnya. Dan juga terdapat kontak kami, dan juga lainnya terdiri dari about cooking recipes atau tentang website kami, juga send recipes, cara bagaimana mengirim resep pada kami, dan juga polisi privasi dari website kami. Kita menuju ke home. Dalam home terdapat konten, artikel, dan semuanya ini dalam satu body menggunakan div. Div adalah divisi atau bagian, yaitu generic block content yang dapat digunakan sebagai kontainer atau penumpang untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. Div elemen dapat dijadikan wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi satu bagian yang penggunaannya ditujukan untuk mempermudah aplikasi style dengan CSS dan perlakuan khusus lainnya yang kemudian dapat diberi atribut class, ID, atau title, dan lain sebagainya. Dan ini adalah dari div kami tadi yang berisi tentang makanan, minuman, yang menjadi satu bagian.
Oke, selanjutnya adalah footer. Footer biasanya digunakan pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Walaupun penggunaannya paling jelas adalah untuk bagian footer halaman atau meletakkan copyright, about us, atau tentang entah tentang kami atau tentang website kami, tentang blog kami, dan lain-lain. Teknik ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link untuk share ke media sosial. Dan footer kami berisi logo website kami dan nama website serta developer dari kelompok 8. Kelompok 8 adalah kelompok kami, Rimbat Manajemen Informatika 2019B, copyright 2020, right reservoir. Setelah mereview tentang struktur atau elemen-elemen yang ada di website kami, saya akan review tentang isi dari website ini. Tampilan home ini terdapat berbagai makanan dan minuman, resep makanan dan minuman, namun tidak disesuaikan menurut aneka ragamnya. Seperti di atas sini ada aneka ragam makanan, yakni makanan tradisional, makanan berbau Cina-Cina, makanan laut, atau dan lain sebagainya. Dan juga adalah aneka minuman tradisional, minuman baratan, minuman berbau Cina yang berasal dari sana juga, dan juga berbagai ragam minuman es dan juga lainnya. Dari home ini bisa kita mengklik melihat resep dari semur daging. Ini adalah resep membuat semur daging. Bahan-bahannya seperti ini, dan juga terdapat bumbu halus. Ini adalah cara masaknya. Lalu ini adalah go back atau kembali. Ini kembalinya tidak ke home, namun ke tempatnya sesuai aneka ragam makanan ini. Lalu kita klik go back. Ini adalah masakan tradisional food. Terdiri atas ayam lodo, iga sapi, orak-arik telur, oseng kacang panjang, rawon, rendang padang, semur daging yang kita udah lihat tadi, soto tangkar Betawi, dan juga tumis kangkung. Ini adalah resep dari ayam lodo. Kita kembali. Ini adalah tampilan resep dari iga sapi. Ini bahannya, terdapat bumbu-bumbu, juga cara masaknya. Kita melihat tumis kangkung. Terdapat gambar dari tumis kangkung, bahan-bahan, lalu bumbu yang dihaluskan, juga ada cara memasak. Lalu kembali, kita akan melihat aneka
makanan selanjutnya, yakni Chinese food, dari kue tiaw goreng, juga sapu tahu. Cuma ini yang kita input, seharusnya masih banyak lagi. Lalu kita melihat resep dari kue tiaw goreng. Kalau tampilan cukup sederhana sekali. Cara masak, lalu kita melihat resep makanan sapu tahu. Ini tidak kelihatan, coba kita benarin. Chinese food, kita cari resep Chinese food. .css. Di bagian kontainer di top kita tambahi menjadi 145%. Kita kembali, kita refresh. Masalah terselesaikan. Itu adalah cara mengatasinya. Terdapat bahan-bahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bahan utama. Juga ini adalah cara masaknya. Lalu kita kembali. Ini adalah seafood, terdiri dari cumi sambal hijau. Dan ini resepnya. Kita kembali, kita menuju ke aneka makanan yang lain, terdiri dari sup kimlo bakso, tumis jamur tiram. Ini juga terdapat seperti itu lagi. Ini adalah resep membuat sup kimlo bakso. Lalu kita melihat ke tumis jamur tiram. Terdapat 2 bungkus jamur tiram, setengah papan tempe, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai hijau, saus siram, kaldu jamur, garam dan gula. Tadi adalah bahan-bahannya. Cara masaknya adalah cuci bersih jamu, siangi dan sisihkan. Kedua, goreng tempe setengah kering, lalu sisihkan. Tumis 2 bawang dan cabai sampai harum. Masukkan jamur, aduk rata, tambahkan saus siram, kaldu jamur, gula, dan juga garam. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya adalah masukkan tempe, beri sedikit air, masak sampai bumbu meresap. Kelima, koreksi rasa, tambahkan bumbu jika dirasa masih kurang. Dan makanan tersebut siap disajikan. Lalu kita melihat aneka minuman. Ini tradisional drink atau minuman tradisional. Di sini kami menginputkan cappuccino cincau, cincau nangka, jeli mangga, mangga kelapa muda, puding buah, sarang burung, teler boba, dan fruit soda. Sungguh membuat kita ingin cobanya, bukan? Selanjutnya ada minuman kebarat-baratan, sending, sirup melon, terdiri dari 5 buah jeruk, sirup melon secukupnya, atau ada buku,
air dan es batu secukupnya. Cara membuatnya cukup mudah sekali. Dengan membelah 2 jeruk lalu peras airnya. Siapkan wadah atau tempat, masukkan semua bahan, aduk-aduk sampai manis, asam, dan segernya pas. Kita lihat Chinese drink dari Thai tea. Ini adalah resep membuat Thai tea. Lalu kita menuju ke aneka es. Cuma segini yang kami dapatkan. Ini dari es cincau kelapa muda, es mentimun nata de coco, es mangga susu, es susu mangga. Kita melihat es cincau kelapa muda. Tampilannya tidak beda jauh dengan resep yang lain. Ini adalah semangka susu. Ini es susu mangga. Bahan dan juga cara membuat. Kita kembali. Lalu jika ada pertanyaan atau saran, kritik, bisa menghubungi kontak kami, yakni melalui email di go.cook@gmail.com. Kami akan berusaha membahas pesan Anda secepatnya. Lalu kami juga membuka diri untuk menjadi yang lebih baik untuk bisa mengembangkan website ini. Jika Anda punya saran dan kritik untuk menjadikan website kami menjadi lebih maju, lebih baik, silahkan kirim melalui kontak di atas. Di sini terdapat cara mengirim resep. Dan ini adalah cara mengirim resep. Lalu ini adalah format pengiriman resep. Ini adalah kebijakan privasi dari website kami. Dan ini adalah tentang website kami, Mood Cooking resep makanan. Jika ada pertanyaan dan kritik mengenai ini website kami buat, atau sekedar say hello, silakan menghubungi kami lewat email tadi. Lalu kami belum mengaktifkan tombol pencarian, jadi tombol pencarian ini belum bisa digunakan. Jika kita coba untuk cari makanan asal soto, kita cari, belum bisa menuju ke tempat yang kita cari. Selesai sudah review dari kami. Yang telah mereview struktur dan tampilan-tampilan isi dari website yang kami buat. Dan kami akan mencoba untuk mengembangkan website ini
untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi semua masyarakat. Sekian penjelasan web portal resep makanan minuman dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Bye-bye kawan.